Baik, ibu-ibu, selamat siang semuanya. Halo. Hai. Halo, hai, halo, hai. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Walaupun cuaca jam segini, panas ya, tapi saya apresiasi sekali atas kedatangan Ibu, semangat sekali untuk mengikuti diseminasi atau pengimbasan atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif ya. Kami berdua bersama Ibu Rati, saya Asusnya bersama Ibu Rati akan mencoba untuk mengenalkan atau menularkan pemahaman kami tentang budaya positif, gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, di lab fisika ini yang indah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu. Ya. Oke, ice breakingnya sangat mudah ya. Ini untuk mengetes apakah Bapak Ibu masih berkonsentrasi jam segini. Konsentrasi ya. Instruksinya adalah, clue-nya adalah Bapak Ibu hanya mengikuti, menggerakkan apa yang dikatakan oleh saya. Clue-nya adalah Bapak Ibu hanya memperagakan apa yang dikatakan oleh saya. Paham? Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai. Coba tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Bagi yang ke atas berarti bagus, konsentrasi ya. Bagi yang ke sini berarti masih berfokus kepada visual ya, belum pendengaran. Baik, tadi sudah betul ya. Dua-duanya sekarang tangannya ke atas. Oke. Gerakan bagian pergelangan tangan. Gerakan lambat, makin cepat. Stop. Masih ada yang mengikuti. Oke, masih di sini. Kita lanjut. Masih digerakkan, putar, cepat, pegang dagu. Pegang dagu. Sekali lagi, kayaknya sudah mulai fokus nih. Sekali lagi, putar cepat, pegang telinga. Oh, benar. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itu adalah untuk menguji konsentrasi kalian, konsentrasi Bapak Ibu untuk ke peserta didik juga bisa ya. Dikala peserta didik itu hanya fokus visual saja, tidak mendengarkan, nah itu tandanya dengan ice breaking seperti itu bisa dilakukan. Baik, Bapak Ibu, kita ke materi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif modul 4.1 ini juga saya beserta Ibu Rati salah satu tugas dari calon guru penggerak ya, dari pendidikan guru penggerak, bahwa saya harus menyebarkan pemahaman kami mengenai budaya positif ya. Dan harapannya Bapak Ibu dan kita semua juga bisa mengaplikasikan ke peserta didik di kelas ataupun di sekolah seperti itu ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Di sini adalah konsep topik inti budaya positif. Ada 7 konsep yang akan kali ini kita sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah,
dari semua ini saling berkaitan, saling berhubungan erat ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu, kedua, ketiga nanti saling menyambung dan menyambung seperti itu. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa membacanya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, belum Bu nanti ya. Jadi, kita mengajar atau belajar atau mengajar kepada peserta didik itu, karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang pintar, ada yang ya biasa aja rata-rata seperti itu. Nah, perlakuan kita terhadap siswa yang beraneka ragam itu seperti apa? Ya, makanya ada diferensiasi dan dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Bapak Ibu sudah tahu ya dimensi pelajar Pancasila? Sudah? Oke, lanjut Bu. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama adalah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, jadi diharapkan karakter peserta didik yang satu ini religius, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkepentingan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, baik Ibu. Bapak Ibu kita stop dulu Bu. Nah, ini juga bisa diterapkan ke peserta didik ya. Bapak Ibu, kita ini juga sama dengan ice breaking. Supaya tidak bosan, kita menyanyi sebentar ya. Nah, menyanyi sambil menghafalkan dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu. Nyanyinya gampang. Nyanyinya gampang seperti Seperti apa Bu? Coba di play. Nyanyi apa itu Bu? Nyanyi apa itu Bu? Beca, beca. Tapi sekarang dirubah menjadi kata-katanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang ke-6 itu. Oke. Dari awal. Dari awal. Siap ya Bu ya? Jar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, luar biasa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, dan berakhlak kritis. Walaupun terbata-bata, terputus-putus yang kata terakhir ya. Susah masukin ke musik intonasinya. Tapi bisa dicoba Ibu ke peserta didik cara menghafalnya seperti itu ya. Jadi kita berbagai model pembelajaran seperti apapun, ada yang suka lagu seperti itu, lagu mungkin akan lebih cepat menerap ya. Ada lagi yang suka dengan visual, ada lagi yang suka dengan praktik misalkan langsung seperti itu. Baik, selanjutnya ke sana. Sini. Nah. Oke, udah. Baik, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari judulnya juga sudah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Nah,
Mari kita lihat, disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan akan peraturan. Ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan peserta didik mematuhi aturan yang ada. Baik itu peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Baik itu peraturan kelas maupun peraturan mata pelajaran masing-masing. Ya, jadi berbeda-beda. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa sehingga menjadi insan yang lebih baik dan dari sebelumnya. Nah, ini adalah definisi dari disiplin positif. Yang di atas adalah disiplin aja, yang kedua adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah merupakan salah satu cara, ya, caranya mungkin gitu. Nah, ini juga nanti akan berkaitan terus dengan materi-materi yang akan kita yang akan dipaparkan nanti sampai ke poin yang ke-7. Disiplin positif itu. Baik, Ibu lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia, coba. Sampai sifat-sifat yang mulia dulu. Sifat-sifat yang mulia itu dari peserta didik itu contohnya apa sih, Bu? Yang pertama, contohnya adalah jujur. Tanggung jawab, betul. Menghargai, betul. Apalagi? Toleransi. Ya, itu adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh bukan hanya peserta didik tapi manusia, ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya luas ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya tanggung jawab, saling menghormati juga tidak terbatas oleh hanya ke agama A doang, agama B saja, gitu. Enggak ya, tapi universal. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, dan selanjutnya. Masih banyak. Mungkin dari sekian ini mungkin Bapak Ibu yang ada, ini mah nggak ada di sini, tapi ada nih sifat-sifat mulia lagi selainnya ini ada, boleh ya. Yang penting itu sifat-sifat mulia itu bisa diterapkan di sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Oke, lanjut Ibu. Nah, sehingga ini adalah tujuan akhirnya. Nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sebagai pendidik, tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita ditekankan kepada perilaku peserta didik, ya. Di samping kita mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu, tapi kita juga mengajarkan ke karakteristik peserta didik, gitu, supaya menjadi lebih baik, gitu. Kalau misalkan karakteristik peserta didik sudah baik, mungkin tidak ada yang istilahnya tawuran, mungkin ya, tidak ada istilahnya yang mabok, maksudnya ya, tidak ada istilahnya yang melawan ke guru, tidak ada mungkin ya, karena ada sifat-sifat mulia tersebut. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu dicoba untuk diskusi ya, jangan saya saja. Ini ada yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam satu topik ini ada 4 subtopik. Ya, yang pertama adalah teori motivasi, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah penghargaan dan restitusi. Apa sih perbedaan dan persamaan dari semuanya itu? Sebelum itu ada 3 pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak-anak. Saya bagikan ini ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Bapak. Bisa. Enggak, bukan hukuman apa, tapi jenis hukuman atau memberikan hukuman kepada anak itu di sekolah dapat mendisiplinkan.
Jawabannya cukup ya atau tidak. Itu aja. Ya atau tidak, Bu. Ya atau tidak saja. Nggak usah. Cukup menjawab ya atau tidak saja. Selamat datang Bapak Ajis. Sungguh kehormatan Bapak Ajis datang di forum ini. Salam olahraga. Ya, Bapak Ibu cukup menuliskan nomor 1 ya atau tidak, nomor 2 ya atau tidak, nomor 3 ya atau tidak. Nomor 2 pertanyaannya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ya atau tidak? Silakan tulis. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan ya atau tidak. Nomor 1 ya atau tidak, nomor 2 ya atau tidak, nomor 3 ya atau tidak. Cukup 3 Pak Ajis, jangan banyak-banyak. Sudah? Ibu mau mulai? Oh Ibu Nova sudah ya. Ibu Nova sudah. Sekarang kita Ibu Nova jawabannya 1, 2, 3 itu. Ibu Nova, jawaban 1, 2, 3 itu ya semua. Ibu Nova ya semua. Ya semua, baik. Ya saya pisahkan di sini ya. Ya saya pisahkan di sini. Ya saya pisahkan di sini. Ibu Nova telah menjawab dari ketiga ini. Dari ketiga pertanyaan ini adalah jawabannya ya. Luar biasa. Jawaban ya kita pisah, jawaban tidak juga kita pisah ya. Jadi ada berapa yang memilih jawaban ya dan ada berapa yang memilih jawaban tidak. Baik, Ibu Maulani sudah. Bapak, sungguh kehormatan ada Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Oh, di sini. Baik, kita bacakan dulu ya sebelum pembahasannya. Ya atau tidak jawabannya kita bahas dulu. Kita bacakan dulu. Yang pertama adalah jawabannya nomor 1, 2, 3 itu ya semua. 1 kita ambil. Yang kedua, jawaban 1, 2, 3 ya semua. Ambil. Ini juga ya semua 1, 2, 3. Jawabannya 1, 2, 3 pertanyaan. Jawabannya ya semua. Ini iya semua lagi. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Selanjutnya ya karena anak takut. Ya. Nomor 3 jawabannya ya tentu saja. 6. Yang ke-7 ya semua. Yang ke-8 bisa iya, bisa juga tidak. Bisa iya, bisa tidak. Yang nomor 2 ya. Nomor 3 ya. Berarti ini ada 1 jawaban yang bisa iya, bisa tidak. Ngambang. Ini jawaban dari Pak Waka nih. Jawabannya tidak. Jaya. Nomor 2 jawabannya ya. Nomor 3 jawabannya ya. Berarti kebanyakan ya. Nih. Selanjutnya jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 2 tidak.
Jawaban nomor 3 iya, berarti 2/1 iya. Berarti. Selanjutnya jawaban nomor 1 iya, nomor 2 tidak, nomor 3 iya. Selanjutnya jawaban nomor 1 tidak, nomor 2 iya, nomor 3 iya. Ya, jadi bervariasi ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Begitupun kepada peserta didik ya, walaupun kita memberikan pertanyaan, peserta didik itu pasti merespon dengan jawaban-jawaban yang beraneka ragam. Begitupun Ibu, Bapak Ibu juga ada beraneka ragam, ada yang menjawab ya, ada yang jawab tidak. Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Next. Baik. Nah, dari sini sudah kelihatan sedikit tapi ya, belum sepenuhnya. Teori motivasi. Yang pertama tadi berarti ada 4, sekarang yang pertama adalah teori motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah dorongan ya, dorongan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, itu adalah motivasi. Teori motivasinya. Sekarang ada 3 bagan di sini. Warna hijau, warna kuning, warna biru. Nah, ini biru. Biru ya? Ungu. Oh. Udah siang. Dari ketiga ini adalah salah satunya menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Ya, kita yang pertama dulu, yang hijau. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Menghindar murid itu karena takut dihukum. Malahan bung sekolah melelah gitulah karena takut dihukum, karena punya kesalahan mungkin seperti itu. Atau pada jam tertentu malah ke WC ngumpet karena tugasnya PR-nya belum dikerjakan seperti itu. Karena takut dihukum seperti itu. Ya. Nah, motivasi yang seperti ini yang timbul pada peserta didik ini adalah motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Artinya dari luar, ada hukuman yang menakut-nakuti dirinya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Nah, yang tadi yang nomor berapa? Yang imbalan itu? Yang ketiga ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga sama. Ini merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Ya, karena ingin mendapatkan hadiah tersebut, imbalan tersebut gitu. Sekarang yang 3 adalah yang gambar ungu. Menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang tadi itu ya, yang kepedulian, saling hormat menghormati seperti itu pada dirinya. Ini merupakan motivasi yang intrinsik. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Kembali ke awal yang tadi disiplin positif. Jadi dari ketiga ini adalah yang paling ideal adalah yang ketiga begitu. Karena sudah tumbuh tadi? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesadaran, tidak ingin karena ada imbalan mengerjakan tugas. Tidak takut karena hukuman, sekolah tetap. Seperti itu. Itu adalah motivasi dari dalam diri peserta didik atau motivasi intrinsik ya. Jadi dalam disiplin positif yang diharapkan adalah yang seperti ini. Begitu. Oke, next. Nah, sekarang yang kedua setelah disiplin positif adalah yang kedua dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, Bu. Ya. Penghargaan itu akan ada katanya menurut teori adalah adanya ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan gitu. Ya, itu dampak dari penghargaan. Next.
Oke, ini juga sama bagian dari hukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi si anak itu pengen melakukan sesuatu itu karena terus-terus saja pengen penghargaan gitu. Misalkan di rumah misalkan. Siapa namanya ya? Putra, beliin minyak. Nah, nanti dikasih 1.000, aku ceng. Nah, seperti itu. Kalau nggak dikasih nggak mau anak gitu ya. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga. Ini apresiasi. Nah, beda lagi ya. Beda lagi dengan hukuman. Apresiasi apa sih itu apresiasi? Apresiasi itu adalah pengakuan. Itu biasanya dalam on proses biasanya. Kita bisa kalau penghargaan itu biasanya di akhir setelah kita mendapatkan atau melakukan sesuatu. Kalau apresiasi bisa di sedang proses, selama proses gitu. Ya. Jadi yang paling baik itu adalah sebenarnya selama proses itu kita apresiasi kepada peserta didik supaya lebih termunculkan lagi motivasi intrinsiknya. Nilai-nilai kebijakannya termunculkan lagi. Walaupun sebenarnya semua manusia itu peserta didik itu punya nilai-nilai kebajikan, cuman tidak muncul. Nah, kita adalah tugas seorang pendidik adalah memunculkan. Tugas kita adalah menuntun ke arah yang lebih baik dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua adalah beri pengakuan secara pribadi, ya. Jadi dirangkul anak itu. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, ya. Konsisten terus, jadi tidak terputus, fokus pada proses, ya. Nah, ini juga saya apresiasi kepada Bapak Dian yang kemarin sudah lulus ya Bapak Dian ya. Anak tersebut ya istilahnya terkucilkanlah di kalangan di keluarganya, di sini juga, tapi Bapak Dian tetap merangkul. Jadi anak tersebut tetap bersemangat untuk sekolah. Selanjutnya contoh pengakuan apresiasi. Nah, ini contohnya ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, sekarang yang ucapan pertama adalah kemarin saya perhatikan. Ini adalah pembukanya, ucapan pembukanya. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali yang diberikan. Pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu. Jadi mungkin ada seorang murid yang datang ke kelas, dia belum bisa bersosialisasi, kemudian ada yang ini yang mengatakan mendekati ya rasa empati kepada peserta didik yang baru tersebut. Oke. Yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi pada saat tugas kelompok mungkin ibu guru atau bapak guru memperhatikan, oh ini loh yang kerja, oh ini loh yang membantu, oh ini loh yang diam, gitu. Ada juga ya seperti itu. Lanjut Ibu. Oke, sekarang kita supaya tidak bosan lagi. Bu sticky note masih ada, Bu? Ya. Kita bagikan lagi ya. Di sini ada 7 kolom. Ya, ada 7 pertanyaan. Bapak Ibu cukup menuliskan apakah ini tindakan guru. Misalkan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan nilai kebajikan apa yang tertera pada kalimat tersebut. Ya. Seorang 1. Hah? 1 soal. Ini ada 7. Bapak Ibu hanya menuliskan
hukuman atau konsekuensi gitu. Ya, cukup hukuman atau konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan nilai kebajikan apa yang ada pada kalimat tersebut gitu. Nanti kita bahas. Contohnya gimana nilai kebajikan? Contoh, nanti itu kan jawaban itu mah. Ya udah satu aja. Aduh, tiga kalau banyak. Hah? 3 aja Bapak Ibu, boleh memilih yang mana aja, 3 aja ya biar sedikit. 3 aja. Nomor 1 sampai 3 aja itulah sok. Nomor 1, 2 dan 3. Kalau terlalu banyak ke bawah. Nomor 1, 2 dan 3. Apakah termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, 2 dan 3. Terus kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan nilai kebajikan apa? Boleh, nggak nulis juga boleh lah. Merdeka. Sudah, baik. Foto dulu boleh. Nomor 7. Murid berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Mana? Lari mengelilingi 2 kali. Ini mah terlambat hadir. Tidak juga nggak apa-apa, Bu. Tidak juga nggak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa, ya. Sudah? Wih, ada yang menjawab 7 langsung. Luar biasa. Ada yang menjawab 7 langsung, luar biasa. Ini juga 7 langsung. Ini 7. 7 semua, weh. Luar biasa 7 semua. Kebanyakan. 7. Baik, kita ambil satu persatu. Ini nggak tahu dari siapa. Nomor 1. Kita baca. Maulana Jaya. Hukuman Jaya. Itu hukuman. Nomor 1, 2 dan 3 hukuman Jaya. Nomor 4 sampai ke 7 konsekuensi. Ya. Katanya. Yang kedua adalah nomor 1, 2 hukuman, nomor 3 dan 4 konsekuensi. Nomor 1, 2, 3 hukuman, nomor 4, 5 konsekuensi, nomor 6, 7 hukuman. Nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 dan 7 hukuman. Nomor 1, 2, 3 hukuman, nilai kebajikannya adalah disiplin katanya. Ya, disiplin. 4, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Nomor selanjutnya adalah nomor 1, 2, 3 hukuman. 1, 2, 3 hukuman. 4, 5
6 konsekuensi. Nomor 7 hukuman. Selanjutnya hukuman. Kebanyakan hukuman konsekuensi dari nomor 4 sampai 7. Nomor 1, 2, 3 hukuman. 4, 5 konsekuensi. Nomor 1, 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 sampai 7 konsekuensi. 4 sampai 7 konsekuensi. Nomor 1 konsekuensi, 2 konsekuensi, 3 hukuman, konsekuensi. Baik. Nomor 1, 2, 3 hukuman. Kebanyakan nomor 1, 2, 3 hukuman ya. Kita lihat. Bapak Ibu. Next. Ke-1, ke-2, ke-3 itu hukuman untuk dulu. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata sudah dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah menandakan bahwa Bapak Ibu kebanyakan benar, berarti pemahaman Bapak Ibu sudah mantap, sudah bagus. 1, itu poinnya ya. Yang pertama itu udah 1 dulu. Lanjut. Oke, yang terakhir ini ya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan, tapi bukan dari ekstrinsik, tapi dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, gitu ya. Cita-cita mungkin ya. Dan bagaimana mereka memperkenalkan kepada orang lain. Next. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi. Belajar dari kesalahan, itu cirinya, ya. Jadi tidak ingin imbalan, tapi berkaca ke belakang. Kesalahan apa yang saya perbuat? Oh, kemarin itu saya telat datang ke sekolah jam 8 misalkan. Nah, itu dari kesalahan. Besok saya akan datang jam 6 pagi. Nah, itu restitusi ya. Timbul dari diri pribadi peserta didik. Memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan itu antara sesama ya, boleh dengan guru maupun dengan sesama. Menawarkan, bukan memaksa. Jadi restitusi itu menawarkan, bukan memaksa. Kamu harus ini, kamu harus enggak ya. Tapi menawarkan. Restitusi adalah cara yang terbaik, betul. Menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Jadi kita introspeksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus kepada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu. Nah ini dari 3 yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini kelompok-kelompoknya. Mana yang paling baik dari ketiga kelompok ini? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lihat ke bawah, next Bu. Nah, udah Bu, cepetin. Tadi ya tuh. Nah, tanda panah ada. Nah, yang ini adalah kolom yang hukuman. Ternyata hukuman itu adalah negatif Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah konsekuensi, ternyata konsekuensi adalah netral. Yang ketiga adalah restitusi, adalah nilainya adalah positif. Gitu. Next Bu. Jadi yang lebih baik adalah itu mah baik atau inana kalita. Terus. Oke. Yang terakhir, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini juga sama ya, saling berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif yang tadi. Jadi saling berkaitan. Mengapa tidak peraturan kelas, keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Mengapa harus keyakinan kelas? Dan bagaimana menentukan atau membentuk keyakinan kelas tersebut? Mengapa? Jangan dulu next. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Kelak. Oke, Ibu Maulani, mangga dipersilakan. Ya, kenapa harus keyakinan bukan Burak keyakinan itu muncul dari dirinya sendiri. Muncul dari dirinya sendiri, betul.
Kalau saya, Ya, Bu Nova. karena murid harus yakin bahwa keyakinan kelas ini akan menjadi apa ya, sesuatu tolak ukur untuk dirinya, menjadikan dirinya disiplin positif. Tolak ukur ya. Diyakini Gitu ya. Oke. Jawabannya cukup luar biasa bahwa betul itu harus dimunculkan dari diri sendiri ya. Jawabannya ada. Next, Bu. Nah, itu ada tanda panahnya, Bu ya. Jadi ke sana, Bu, next-nya gitu. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? 3, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker? Tidak usah pakai sticky note, langsung aja, Bu ya. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keselamatan, keamanan. Ya, keselamatan dan keamanan. Kita kunci. Keselamatan dan keamanan. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kebersihan. Oke, kita kunci kebersihan nomor 2. Nomor 3, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Kita kunci lagi kesehatan. Next, Bu, jawabannya ada di sebelahnya. Keselamatan, kebersihan, dan kesehatan. Ya. Jawabannya sungguh luar biasa, betul. Berarti, wah, pemahaman Bapak Ibu sudah bagus, sudah luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ajis. Nilai-nilai keselamatan. Nah, yang jawaban Bapak Ibu sebutkan tadi adalah nilai-nilai keselamatan, kebersihan, dan kesehatan. Inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Balik lagi, kebajikan universal. Jadi balik lagi ke materi yang sebelumnya. Jadi kata saya bilang tadi saling berkaitan gitu. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan karena akan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah saya lega sekali karena Bapak Ibu menjawab dengan benar, berarti menandakan bahwa Bapak Ibu sungguh sudah memahami dengan betul ya. Oke, untuk materi saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ratih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugantan kan kasih dulu ke Pak Asrul tadi. Ayo. Enggak langsung. Sini. Sebelah sini aja tuh. Foto dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat? Semangat. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan setelah Pak Asrul. Oke, Pak Asrul lanjut. Ya, lanjut aja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah itu disiplin positif? Disiplin sering dihubungkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan akan peraturan. Dalam budaya peraturan, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa sehingga menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu mengetahui kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia? Uang, betul. Kasih sayang. Keamanan, berasa nyaman. Aman. Oh iya, jalan-jalan ke mall. Shopping. Kasih sayang. Oke. Oh, sandang, tangan, papan, kesehatan, kebutuhan biologis, betul ya? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya, sangat antusias. Lanjut. Oke, kalau dirangkumkan, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, bertahan hidup. Di antaranya adalah rasa aman. Oke, makan yang cukup, tempat tinggal, kebutuhan biologis, uang, dan sebagainya. Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya kebutuhan dasar nomor 1 tidak terpenuhi, misalnya tidak ada rasa aman ketika datang ke sekolah karena siswa itu dibully sama temannya. Pasti siswa tersebut akan melakukan tindakan yang berbeda dari temannya. Misalnya dia murung, dia juga misalnya sendirian gitu ya, karena ada rasa aman penuhi. Kemudian yang kedua, di rumahnya tidak masak orang tuanya gitu ya. Sehingga ketika jam pertama peserta didik bukannya ke kelas tapi malah ke kantin karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oke, yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Tidak hanya anak, Bapak Ibu, kita juga ingin rasa diterima oleh lingkungan, betul ya? Nah, di kelas peserta didik juga ingin diterima. Jadi sebaiknya kita tidak pilih-pilih peserta didik. Misalnya kita hanya fokus kepada siswa yang pinter-pinter saja. Jangan. Siswa yang cenderung cuek pun dalam hatinya pasti. Keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini mungkin kalau bagi ibu-ibu adalah jalan-jalan, ya, misal mengenal bahan, mendakol, ya. Tapi untuk peserta didik adalah kita tidak usah ragu-ragu untuk menyelipkan misalnya ice breaking, kemudian kita bercanda sebentar dengan peserta didik. Karena kalau misalnya suasana kelasnya sudah menyenangkan, insya Allah nanti peserta didik pun akan mengerjakan tugas dengan lebih semangat. Kemudian kepuasaan yang terakhir, di sini peserta didik ingin didengarkan, ingin diakui kemampuannya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk untuk memberikan pilihan yang penting. Apalagi kalau usianya remaja, pasti ingin didengar pendapatnya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kenapa ini penting? Kita mengetahui kalau misalnya kita menemukan peserta didik di sekolah yang melakukan pelanggaran, tidak memunculkan nilai-nilai kebajikan, ini merupakan dasar untuk kita tahu apa yang menyebabkan peserta didik tersebut melakukan kesalahan. Kita lihat latar belakangnya apa yang ingin dia capai. Misalnya, kalau misalnya anak tersebut telat ke sekolah, nah kita jangan langsung memenuhi anak tersebut, tapi kita tanyakan dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Oke, lanjut. Nah, ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Katanya kita ambil contoh perbandingannya dalam hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, karena pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita itu sama kewajibannya dengan para petani. Next. Nah, Bapak Ibu lihat gambar di sini. Di sini ada gambar apa, Bu? Sawah. Lagi apa petaninya? Lagi menyiram. Menyiram atau sedang lagi? Kasih dikasih obat gitu ya. Tujuannya adalah apa?
agar kamu nurut. Ibu, nanti kalau ketemu sama kepala sekolah, nanti ibu bagaimana menjawabnya? Jadi kita membuat peserta didik itu merasa bersalah. Tapi ini pun kurang bagus karena peserta didik itu akan merasa bersalah dan tidak keluar emosinya. Jadi kita tuh seperti disalahkan oleh guru tersebut karena si wali kelas itu misalnya akan ditegur oleh kepala sekolah, gitu ya. Kemudian sebagai teman, berarti posisinya guru dan murid di sini dekat, gitu ya. Menghadapinya juga dengan cara santai, ngobrol, bahkan ada bercanda di sini. Ya sudah, ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan masalahnya dan jangan diulangi lagi ya demi ibu. Nah, kalau ada yang mengatakan kalimat seperti ini, berarti guru tersebut memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau dia memunculkan data. Misalnya ada anak yang kesiangan. Ada maksud sekolah jam sabaraha misalnya. Jam 7. Artinya jam sabaraha. Berarti ada data yang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian biasanya si guru tersebut bukannya data aja, tidak dengan emosi, tapi memunculkan data, gitu ya. Kemudian nanti juga di sini dikasih hukuman. Yang terakhir, manajer, gitu ya. Manajer di sini berarti ini ngobrol antara guru dan murid, obrolannya cukup panjang. Kemudian ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, yang paling ideal dari kelima ini adalah ya manajer, karena kita membantu siswa untuk berefleksi, kemudian sama-sama mencari solusi dari sebuah permasalahan. Jadi di sini tidak ada proses menghukum. Jadi di sini siswa akan
Jadi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Materi yang kedua ini adalah posisi kontrol. Ada sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini apabila kita dihadapkan kepada peserta didik yang melanggar aturan. Bapak Ibu kira-kira pernah ada di posisi yang mana? Teman. Teman. Apalagi? Ada yang betul? Pernah tidak mencoba hukum? Teman. Pembuat merasa bersalah. Pemantau? Iya. Semuanya pernah. Tapi nanti kita akan pelajari mana yang paling ideal dari kelima ini. Oke, selanjutnya ini adalah ada contoh dari penghukum. Biasanya kalau penghukum akan menghakimi gurunya. Suaranya keras, ditunjuk, menghakimi, mana yang bersalah? Nah, itu adalah penghukum. Kamu selalu saja salah, kamu tidak boleh tawuran. Ini adalah hasil tawuran ya Bapak Ibu. Kamu membersihkan WC di sekolah itu berarti ada hukuman juga. Jadi di sini sebetulnya kurang baik karena peserta didik malah akan berontak, ya, malah akan dendam ke guru tersebut kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini nadanya santai, nadanya slow. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus bilang agar kamu nurut? Ibu nanti kalau ketemu sama kepala sekolah nanti ibu bagaimana menjawabnya? Jadi kita membuat peserta didik itu merasa bersalah. Tapi ini pun kurang bagus karena peserta didik itu akan merasa bersalah dan tidak keluar emosinya. Jadi kita tuh seperti disalahkan oleh guru tersebut karena si wali kelas itu misalnya akan ditegur oleh kepala sekolah, gitu ya. Kemudian sebagai teman berarti posisinya guru dan murid di sini dekat, gitu ya. Dihadapinya juga dengan cara santai, ngobrol, bahkan ada bercanda di sini. Ya sudah, ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan masalahnya dan jangan diulangi lagi ya demi ibu. Nah, kalau ada yang mengatakan kalimat seperti ini, berarti guru tersebut memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau dia memunculkan data. Misalnya ada anak yang kesiangan. Ada aku tahu jam sabaraha misalnya. Jam 7. Ada jam sabaraha. Berarti ada data yang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian biasanya si guru tersebut bukannya data aja, tidak dengan emosi, tapi memunculkan data, gitu ya. Kemudian nanti juga di sini dikasih hukuman. Yang terakhir, manajer, gitu ya. Manajer di sini berarti ini ngobrol antara guru dan murid, obrolannya cukup panjang. Kemudian ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, yang paling ideal dari kelima ini adalah yang manajer, karena kita membantu siswa untuk berefleksi, kemudian sama-sama mencari solusi dari sebuah permasalahan. Jadi di sini tidak ada proses menghukum. Jadi di sini siswa akan sadar. Jadi kalau kesiangan tema, siswanya kalau kita ajak ngobrol, "Kumaha aku ngambil kesiangan? Bu, gimana kalau saya masak lalu?" "Oh iya, itu bagus sekali." Nah, ada obrolan seperti itu. Jadi insya Allah dengan ini motivasi prinsipnya akan muncul. Lega sekali karena Bapak Ibu menjawab dengan benar. Betul, ya. Oke, untuk materi saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ranti. Terima kasih. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah dialog antara guru dengan siswa, terutama kalau siswanya juga memiliki suatu masalah. Yang pertama adalah yang paling bawah dulu, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita validasi dulu tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang harus kita lakukan kepada murid. Tahapannya menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas? Misalnya,
Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Setelah kamu salah, berarti kamu